Bukankah suami saat di dunia itu titipan bagi istrinya? Bukankah istri titipan bagi suaminya? Bukankah anak titipan bagi kedua orang tuanya? Nah, titipan itu saat dititipkan, rawat itu dengan baik, Pak. Si kita itu titipan. Dititipkan kepada kita karena Allah itu melihat Anda yang mampu membuat dia soleha. Mudah bagi Allah menitipkan pada pria lain. Tapi ketika yang dipilih Anda yang dipercaya. Di tangan Anda dia bisa disoleha. Ibu yang di bawah, Bu, ya. Ini suami-suami yang di atas ini bersama saya. Dititipkan kepada ibu di bawah. Karena menurut Allah, ibu yang mampu menjadikan dia soleh. Ibu yang mampu menyertai dia menjadi soleh. Mudah bagi Allah menitipkan dia pada perempuan lain. Tapi kenapa dititipkan kepada ibu? Karena di tangan ibu dia insya Allah menjadi salih. Dan di tangan Anda dia menjadi salihah. Karena itu berpartner dalam kehidupan supaya dua-duanya punya penilaian baik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ini yang satu belum salihah, udah minta yang kedua. Dua belum salihah, udah minta yang ketiga. Titipan, ditanya satu saat nanti. Bagaimana jawabannya? Memang bahasanya bagus. Wah, kenapa sih udah begini? Mama sholat senang berjamaah atau sendirian? Besar mana pahalanya? Ya berjamaah apa? Baik, berjamaah itu ada imam, ada makmum. Baik, kalau berjamaah imamnya berapa? 1. Baik, berapa imamnya? 1. Berapa? 1. Baik. Makmum berapa? 1 lah, Pak, kan sah gitu kan? Ya sudah, makmum 1, imam 1. Baik, kira-kira kalau makmumnya 2, ya lebih afdol mana dengan imamnya 1? 2. Terus kalau makmumnya 3, ya 3. Ya kalau 4, ya 4. Ya sudah. Pak, yang penting bukan banyaknya makmum. Yang penting berjamaahnya sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah ibu-ibu langsung. Aduh. Kamu gak usah ikutan dulu. Aduh. Dul, apa bedanya madu asli dengan palsu? Madu asli sama palsu apa bedanya? Allahu a'lam. Kalau madu palsu dibawa ke rumah, botolnya masih utuh. Kalau madu asli dibawa ke rumah, pecah sama botolnya. Kamu belum paham, tak aja deh. Anak titipan. Aduh, Allahu Akbar. Udah. Ya, anak juga titipan. Ini akan ditanya nih, orang tuanya. Apalagi kalau dia menjelang balik akan ditanya. Karena dia titipan, maka buat titipan itu punya nilai di hadapan Allah saat pulang. Ini Anda titip motor nih, begitu pulang ternyata spion bengkok, knalpot hilang. Ya. Bisa. Ya, makanya begitu Anda bawa, tiba-tiba ada yang hilang. Pertanyaan saya, respon Anda pertama bagaimana? Anda pasti akan marah. Anda cari kan? Cari gak ketemu Anda marah. Sekarang ini anak titipan dari Allah kepada Anda. Yang Anda saja berharapnya sampai memelas-melas. Anugerahkan pada saya Allah, Nunggunya kadang-kadang lama. Ada yang 6 tahun, 8 tahun. Begitu udah jadi disia-siakan. Udah lahir, udah dititipkan, kenapa disia-siakan? Maka jaga anak ini, rawat dengan baik. Supaya saat pulang Anda punya kebanggaan. Kan tuh motor kalau dirawat, baik, rapi, pulang, bersih, bahkan clean. Begitu Anda dapat, kan Anda senang, bahagia betul. Ini saat pulang menghadap Allah, hafal Quran, sholatnya rajin. Jadi anak hebat, luar biasa. Pulang Anda bangga. Yang punya senang, begitu senang, diberikan kepada Anda hak milik selamanya tanpa dipisahkan. Sama sekali. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, Allahu Akbar. Nestapa nanti. Maka semua hal yang didengar di akhirat nanti hanya berupa penyesalan. Apa Anda tega yang telah melahirkannya tiba-tiba mendengar teriakan anak di neraka? Makanya Allah kisahkan dulu kisah Kan'an dengan keluarganya. Ya, kisah-kisah kemudian yang sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran pada kita, jangan berlaku yang sama lagi. Jangan diikutin, itu bukan dongeng pengantar tidur. Tapi amalan untuk diresapi dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jelas ya? Ya coba pulang sini, merenung dulu sebelum tidur, cek anak-anaknya sekolah di mana. Jangan-jangan selama ini cuma membanggakan dunia tapi sholatnya nggak bisa. Apa Anda bangga anak jadi dokter, ya S3, bahkan profesor. Tapi saat Anda wafat, nyolatin aja nggak bisa.
Anda wafat, mandiin aja gak bisa. Hei, Anda yang mandikan dia dari sejak kecil. Anda mandikan dia tuh, disabunin. Masya Allah. Dirata-ratain. Dihilang-hilangin kotorannya. Anda gak pernah merasakan jijik pada saat itu. Gak pernah merasa dengan baunya. Gak pernah Anda merasakan buruk saat melakukan itu semua. Pertanyaan saya, tuh anak yang Anda mandikan dari sejak kecil, yang popoknya Anda gandikan, yang Anda timbang-timbang, satu saat kalau Anda wafat, bisa mandikan Anda enggak? Masa anak orang lain yang mandikan Anda? Masa anak orang lain yang nyolatkan Anda? Anda sendiri yang berharap dia sholat tengah malam, minta sama Allah supaya ada dia. Kok begitu Anda wafat, dia nggak bisa nyolatin dia. Dia nggak bisa nyolatin Anda. Dia nggak bisa mandikan Anda. Dia nggak bisa bahkan untuk mentalkinkan Anda. Bahkan kadang antar ke kubur pun nggak sempat. Lantas apa yang Anda dapatkan selama hidup ini? Apa yang Anda raih? Itu gelar yang Anda banggakan. Itu harta yang Anda miliki. Ya, tadi itu tidak memberikan manfaat bagi hidup Anda di akhir kehidupan Anda. Apa yang Anda banggakan? Gak ada nilainya. Lantas Anda bangga umumkan kepada orang, ini anak saya, prestasinya hebat dan sebagainya. Gak ada nilai. Kalau saat Anda wafat, dia tidak melakukan apapun untuk Anda pada saat itu. Gak ada nilainya. Jaga dengan baik. Amalkan dengan mulia, karena semua titipan itu akan tiba waktunya yaum yang begitu dekat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang satu hari di atas itu 1000 tahun kehidupan kita. Tapi kita tidak tahu di mana hari ke-1000 itu yang kita akan segera pulang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini.